Jangan pernah mencintai seseorang lebih dari kita mencintai Tuhan. Manusia suatu saat bisa mengecewakan kita, tapi Tuhan pasti tidak akan pernah mengecewakan kita. Jumpa lagi bersama saya, Bos paling fenomenal, Yadi Nur. Tentunya di segmen Aquatica Musik, Rumah Musik dan Inspirasi Kehidupan. Hanya di channel Republik Station. Nah, jadi hari ini sangat spesial sekali, bro. Betul, kenapa spesial? Potongan rambut saya baru. Potongan rambut saya baru. Jadi lebih fresh, Kayak- lebih gaya-gaya anak-anak band. Nah, jadi hari ini tema kita, Mas Farid ya, tema Iya. kita lebih ke pedoman jalan hidup kita agar kita tidak tersesat dan kehilangan arah. Wah. Jadi, siapa sih yang akan memberikan sharing-sharing kehidupan dari segi sudut rohani? Siapa lagi kalau bukan dengan Bapak Chandra Teja. Tentunya sharing-sharing kehidupan rohani dan sharing-sharing kehidupan secara inspiratif yang akan beliau berikan kepada kita semua. Jadi gini Pak, gimana sih biar kita tuh dalam hidup tidak selalu kehilangan arah dan kehilangan tujuan Pak, gitu. Karena yang kita semua tahu ya, bahwa perjalanan hidup ataupun kita itu kan butuh arah dan pedoman ya, supaya kita tidak tersesat. Nah, pedomannya seperti apa Pak yang memang benar-benar pas gitu, agar kita tidak selalu kehilangan arah? Mungkin kita bisa sekalian maksudnya ngupas pola hidup Yadi Farid gitu. Ya, Yadi Farid kan belum lama gabung dengan saya gitu. Nah ini mungkin yang dihadapin Yadi Farid selama ini juga saya pikir banyak yang dialami sama teman-teman yang lain tuh ya. Iya, Pak. Apalagi yang masih muda-muda gitu kan. Jelas. Nah kebenaran misalnya orang tuanya tidak dalam gitu, tidak dalam hal rohani, dalam pengenalan sama pengertian firman Tuhan gitu. Iya. Ya pasti saya pikir umumnya gitu. Ya bukan cuma Yadi sama Farid aja, mungkin anak-anak saya juga sama ya. Meskipun kalaupun saya berusaha untuk dalam, kadang-kadang anak-anak juga masih question mark gitu ya. Oh, Ya belum tentu gitu. Bahkan kalau firman bilang itu, justru yang paling susah itu bagi kita misalnya suami gitu, laki-laki gitu. Kan imam dalam keluarga gitu. Nah justru yang paling susah mendengarkan kita itu malah keluarga kita ya. Oh, kok bisa begitu Iya, ya? jadi orang luar, misalnya saya ngomong ke Yadi, gitu, saya ngomong ke Farid, saya ngomong ke Budi, dengan saya ngomong ke anak-anak saya, ke istri saya gitu. Anda bisa lebih percaya saya loh. tapi itu benar ya. Iya, kenyataan kadang-kadang kayak gitu. Jadi terkadang gini, saran kita berguna untuk orang lain, tapi kadang ditepis oleh keluarga sendiri. Iya, Gitu. itu rumus rohaninya memang gitu ya. Jadi, Kenapa bisa begitu? nggak tahu, memang dari sananya begitu gitu. Jadi mujizat Tuhan gitu kalau cerita di kitab suci gitu. Tapi kadang juga gini ya, kadang kita mendengarkan saran dari keluarga, saya rasa, wah biasa aja, maksudnya apa sih ngomongin apa, ternyata orang lain pun ngomonginnya sama, dan kita itu baru percaya bahwa kadang keluarga juga benar ngomongannya, tapi kitanya ngerasa kadang, nggak ngeladenin tuh, apa tuh bahasanya tuh? Ya nggak respon. Iya, nggak respon gitu lah istilahnya tuh. Jadi- nggak tanggap Iya, ya. Tidak tanggap dengan keluarga sendiri kadang-kadang gitu kan. Iya. Kebanyakan tuh mayoritas kan kayak gitu. Ya, makanya dari saya bilang, jadi kalau kita khususnya laki-laki, Iya. suami gitu, Rit, lu bakal jadi calon suami. Iya. Kalau kita yang udah suami semua nih statusnya gitu. Nah kita ini laki, suami, bapak gitu. Kita ini sama Tuhan dibebani tugas
jadi imam. Imam Iya, bagi iya. keluarga ya. Oh iya betul. Menjadi imam Nah, keluarga. masalahnya kan yang paling utama, apakah kitanya sudah gitu, sudah di posisi sebagai imam. Nah, kalau kita imam kan mewakili keluarga ke Tuhan. Nah, terus apa yang kita mewakilin ke Tuhan? Kalau kitanya sebagai suami, sebagai bapak, sebagai laki tidak mengenal Tuhan gitu, ya nangkep nggak? Iya, iya. Kan kelewatan banget loh. Kita Iya. sebagai suami, sebagai bapak, sebagai laki gitu tidak mengenal Tuhan. Nah, dosanya berarti bukan cuma terhadap kita loh. Iya, Dosa kita itu terhadap keluarga kita keluarga juga. juga. Oh, termasuk Menanggung. sekitanya sebagai seorang imam salah dong ya. Ya, iya salah lah lu Menanggung. Salah. nggak Berarti- ngajarin anak lu, nggak ngajarin istri lu gitu. Berarti yang menanggung dosa terbesar ya Ya, ya jelas. kita sebagai imam Ya dong. jelas gitu. Ya kadang-kadang kan ada bahasa, oh imamnya aja kayak gitu, Ya, gimana itunya Itu. istilahnya kan kayak Nah, gitu. cuma kan yang cilaka, imam dalam sisi umum itu kan imam itu kan bukan cuma imam di masjid atau di gereja gitu loh, tempat ibadah. Di keluarga itu imam itu adalah laki-laki, suami Iya. gitu, yang suami, yang bapak gitu, itu imam. Nah, makanya kalau kita sebagai laki-laki, sebagai bapak, sebagai laki-laki imam bapak gitu kan, suami gitu. Kalau seandainya kita nggak menguasai tentang Tuhan, ya akhirnya yang lain jadi ikut kasihan. Iya, Nggak cuma tidak. sendirian gitu loh. Yang lain pun kena. Itu Kena kalau tadi semua. bilang jadi tanggung dosa, iya memang begitu gitu. Umumnya seperti itu. Kepemimpin lah Berarti, istilahnya. Kan. Pedoman kita agar kita tidak tersesat dan kehilangan arah adalah mencoba menjadi imam yang baik. Imam Imam imam. yang Imam baik. yang baik untuk Iya. keluarga dulu ya Pak. Iya. Mungkin yang pertama sekali bukan buat keluarga, Buat diri ini sendiri. buat kita Buat sendiri. diri ya. sendiri. Diri, terus Iya, keluarga. Kitanya gimana gitu Bun? Ya jadi nggak bisa punya alasan bahwa istri gua belum gini, ya anak-anak belum begitu gitu. Ya nggak bisa, kita memang dituntut kita untuk mulai kok. Oke. Ya kita yang mesti sendiri ngawali dulu. Nah nanti saya ingetin, kalau kitanya sudah ngawali, udah mulai nih mengenal, mengerti akan firman Tuhan gitu kan, sudah berani melakukan firman Tuhan. Dan pertanyaannya, emangnya keluarga kita mau? Nah firman udah ngunci tuh, yang bahwa jangan aneh kalau sampai kita malah ditentang sama keluarga kita. Ada pertentangan lah di Itu situ ya. pasti itu. Nah, Nah, itu nanti memang- Farid kan bilang, iya kadang-kadang kenapa ya? Kalau orang tua Farid, ayah ibu Farid ngomongin Farid, kok malah Faridnya ngejangkel, nggak keruan kan, protes. Tapi begitu ada orang lain ngomongin, Farid malah dengerin. Nah itu karena rumusnya gitu loh, rumus dasarnya gitu. Tuhan ngomong begitu. Nah jadi kalau kembali ke pertanyaan dasarnya Yati, orang butuh pedoman kan butuh ya, sangat butuh. Apalagi sebagai suami, sebagai bapak, sebagai laki, ya butuhnya double ya, butuh banget gitu karena kita Iya. punya nanggung keluarga kita, gitu. Nggak punya Kan beban. sekarang apa sih pegangan pedomannya gitu ya? Iya. Ya nggak ada lain gitu ya, pegangannya mesti dasarnya yang kekal, pegangan kekal itu kan cuma firman Iya. Tuhan ya. Kalau pegangannya misalnya adat istiadat, kebaikan adat istiadat apa, ya nggak ada kitabnya. Iya, bisa- makin habis. Bisa luntur. Iya kan luntur makin hilang gitu ya. Iya. Kalau di firman kan enggak. Abadi. Nemuinnya gampang gitu, di toko buku banyak gitu, Al-Quran sama Alkitab gitu. Dan Gampang gitu. terus ya. Ini bukunya kan normal, bukan disembunyiin gitu. Ini abadi Tapi kalau juga. adat istiadat, beli bukunya di mana ya? Iya. Itu berarti ada dia termasuk budaya turun-temurun yang dilakukan ya Pak. Iya. Betul. Tapi kan pasti terkikis kan Semakin ya? lama kan semakin hilang gitu. Makin hilang. Nah, itu dia. Jadi sahabat Aquatica itulah jadi pedoman dalam hidup kita berdasarkan dengan firman Tuhan dalam kitabnya kita masing-masing, percaya kita masing-masing. Kalau ingin menjadi imam yang baik untuk keluarga ya kita harus menjadi imam yang baik juga untuk diri kita sendiri. Terlebih dahulu ya imam yang baik untuk diri kita sendiri. Tapi jangan imam untuk sebuah lagu, karena kalau sebuah lagu imamnya Imam S. Arifin. Di atas lukaku ini. Saya Yati Nur. Oh, Kita iya. berjumpa di sesi-sesi berikutnya tetap di Aquatica Musik, rumah musik dan inspirasi kehidupan. Memori daun pisang.
segala perkara. Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat, sebab itu kulakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana.